Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini dapat berjumpa kembali bersama saya Cecilia Putri di talk show Banyumas TV bersama dengan BPN Cilacap. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama kami juga akan membuka interaktif. Silakan Anda bisa menghubungi interaktif kami di WhatsApp 0823 236 78980. Dan bagi Anda juga selain di televisi, tayangan ini bisa Anda saksikan melalui web streaming website kami di www.bmstv.id, di media sosial kami di Facebook Banyumas Televisi, di Instagram @bmstvofficial, dan juga di channel YouTube kami pemirsa di BMS TV Official. Nah pemirsa, sore hari ini kita akan membahas mengenai implementasi sertifikat elektronik nih. Dan di sini juga sudah hadir narasumber yang berkaitan untuk membahasnya lebih lanjut lagi. Pemirsa, di sebelah saya sudah hadir ada Bapak Karsono APTNH SHMSI selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak Karsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Cecil, selamat sore para pemirsa Banyumas TV yang menjangkau di wilayah Kares Banyumas dan sekitarnya. Saya Karsono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Oke, baik, kabarnya hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, semangat ya Pak. Alhamdulillah. Oke, sibuk sekali mungkin ya Pak untuk bulan-bulan ini. Agustus merdeka ya Pak ini ya Pak. Insya Allah. Luar biasa. Ya, nah di sebelumnya juga sudah hadir pemirsa di sini ada Bapak Andiko Trio Aji SMKN selaku Wakil Ketua Pengurus Daerah IPAT Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum Bapak Andiko. Kabarnya hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sehat. Mungkin bisa disapa ini pemirsa Banyumas TV juga Pak. Silakan. Halo, Pemirsa Bapak Banyumas Ibu TV. di Cilacap. Sore ini kita akan berbincang mengenai implementasi sertifikat elektronik yang ada di Cilacap. Monggo kalau berkenan dan menarik untuk disimak, Bapak Ibu bisa menyaksikan. Oke, luar Terima biasa. kasih. Nah, oke. Dan sudah ada yang hadir juga nih, ada Bapak Muhammad Ridowi dari pimpinan Bank Jateng Cilacap, pemirsa. Assalamualaikum Bapak Ridowi. Waalaikumsalam Mbak Sisi. Baik, hari ini kabarnya sehat Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat nih Pak? Semangat. Oke, luar biasa. Mungkin juga disapa ini pemirsa Banyumas TV Pak. Oke. Selamat sore pemirsa Banyumas TV dimanapun berada. Sore hari ini saya dari Bank Jateng melaksanakan talk show tentang elektronik sertifikat atau elektronik KT mungkin dari sisi perbankan Bapak Ibu semua ya. Barangkali nanti bisa diskusikan. Monggo, siap Bapak Ibu semua. Oke, baik. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama kami dengan ketiga narasumber kita pada sore hari ini, Anda bisa menghubungi telepon kami di 0823 236 78980. Anda bisa langsung telepon ataupun juga bisa kirimkan pesan Anda melalui nomor tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai implementasi sertifikat elektronik ya Bapak. Mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu itu Pak. Apa sih itu implementasi sertifikat elektronik? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Karsono. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Cecilia, Pak Muhammad Ridowi dari Bank Jateng, Pak Andiko, dan nanti juga sambil menunggu sahabat kita dari Pemkab Cilacap, BPKD, yang juga akan bergabung pada acara hari ini, bahwa di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau tepatnya di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, kita sudah melakukan launching, yaitu implementasi sertifikat elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli tahun 2024. Jadi insya Allah di 11 Agustus nanti genap berumur 1 bulan. Tentunya ini merupakan program amanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, di mana kantor-kantor pertanahan termasuk juga seluruh kantor
pertanahan di Jawa Tengah sudah melaksanakan layanan sertifikat elektronik, Mbak Cecil. Tentunya ini sangat membanggakan, menggembirakan, dan juga berita yang baik bagi masyarakat, karena dengan diterbitkannya sertifikat elektronik, nanti kita akan terjadi alih media dari sertifikat yang dulu yang berupa buku atau sertifikat analog, nanti ke depan nanti akan berupa atau menjadi sertifikat elektronik. Jadi bukan hanya sertifikat masyarakat baik melalui program-program seperti PTSL, redistribusi tanah, termasuk juga nanti semua kegiatan rutin, layanan rutin, jual beli, hibah, tukar menukar, semuanya nanti akan beralih kepada layanan yang bersifat elektronik. Tentunya harapan kami dengan kehadiran sertifikat elektronik akan lebih memudahkan, akan lebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, kepada perbankan, dan juga kepada stakeholder kami, kepada pihak PPAT, sehingga nanti di dalam layanan-layanan akan lebih cepat, masyarakat terlindungi secara hukum, dan juga tentunya akan lebih biaya sesuai dengan ketentuan, ya, itu semua. Dan ibaratnya begini, kalau terbit sertifikat elektronik, mungkin Pak Andiko tidak harus datang ke kantor, cukup dari kantornya beliau mendaftarkan ke kita kayak gitu. Kecuali kalau petugas ukur memang harus ngukur ke lapangan, tidak bisa dielektronikan. Tapi kalau jual beli, hibah, tukar menukar, ya semua bisa dilakukan alih media, dan tentunya ini sangat memotong birokrasi yang tadinya birokrasi itu panjang menjadi lebih simpel, lebih pendek, dan juga lebih akuntabilitasnya lebih baik lah kayak gitu. Mungkin itu memudahkan prosesnya. Luar biasa. Ya. Kalau dari Bapak Andiko, bagaimana tanggapan Bapak Pak atas adanya implementasi sertifikat digital ini Pak, elektronik? Ya, setuju dengan Pak Kakan ya, karena perubahan dari digitalisasi ya, modernisasi ini menuntut kantor pertanahan ke PPAT untuk mengikuti perkembangan zaman ini gitu kan. Kita tetap harus paham bahwa tujuan daripada adanya sertifikat elektronik lagi-lagi untuk pelayanan masyarakat biar aksesnya mudah, cepat, kemudian terjangkau ya, sesuai dengan asas pendaftaran tanah ya, sederhana ya kan, sederhana artinya mudah dipahami masyarakat, kemudian juga terjangkau gitu ya, terus terbuka dan seterusnya. Jadi kita setuju lah ya dengan adanya perubahan ini gitu kan. Memang mengejutkan beberapa pihak, mungkin semua ya, semua jadi terkejut karena ada perubahan begini gitu kan. Tapi kan kita tetap harus mengikuti yang memang harus kita jalani itu ya. Jadi gitu. Implementasi ini. Nah, kalau dari pimpinan Bank Jateng ini, dari Bapak Ridowi, bagaimana Pak tanggapan Bapak Pak mengenai implementasi ini baru? Dari kacamata perbankan saya kira sangat setuju ya, sangat setuju. Karena dengan proses implementasi e-sertifikat dan tentunya nanti e-HT jelas akan mempercepat proses yang selama ini proses sertifikat sertifikat masih saya bisa katakan manual, itu kan membutuhkan proses waktu yang lama ya. Kalau di perbankan kan kalau gunanya sertifikat nanti ada HT, proses ke HT kan harus ada SKMHT. Nah, kalau yang model lama itu kadang-kadang kan, apalagi proses yang pembuatan baru itu butuh waktu yang lama. Nah, harapannya kalau ini sertifikat itu mestinya nanti membutuhkan waktu yang lebih cepat. Ya, kalau waktu yang lebih cepat, otomatis kita memprosesnya juga akan lebih cepat ya. Nah,
harapan kami seperti itu. Kami prinsip setuju sekali dan mendukung proses digitalisasi di sektor sertifikat. Kan juga ini nantinya akan memudahkan proses data pendataan gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan Bapak karena kita harus iklan terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kali Banjaran kena nggawa dosa, angguris bayaran nyili 100. Iya, kartun Banyumasan metatak. Elah wis ora ketemu sih ya. Mulane iki sing anyar-anyar aja kelalen. Aben dina Senin karo Rebo. Dik pukul ya, pukul 9 malam jam 9 bengi aja kelalen. Tonton terus kartun Banyumasan. Tekakak. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Istanton Live di acara Icip Icip, enak dan enak banget. Di program Icip Icip ini, pemirsa akan mendapatkan referensi tempat makan dan menu yang enak-enak yang lagi hit saat ini. Jangan lupa saksikan program Icip Icip hanya di Banyumas TV setiap hari Minggu jam 4 sore. Icip Icip, enak dan enak banget. Bye-bye. Para sedulur ayo pada nonton Banyumas TV utamane nang program seputar Mas Paling Cakep nang kono ana acara berita nganggo bahasa penginongan wektune dina Ahad saben jam 6:15 bengi maran sing pada giat nonton Banyumas TV. Banyumas TV, TV-nya inyong. Dengarkan tausiah dari Ustadz dan Ustazah dalam acara Siar Islam Banyumas TV. Tidak ada hari-hari di mana amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min hadza ayyamul ashur, dari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kang, nonton wayang. Ya, kok turun. Kok nonton wayang? Ya, pokoknya sing nonton wayang ki. Temenan nang ndi? Banyumas TV. Ya. Sing sana wayang mana? Ya. Saben dina Setu malam Minggu jam 10. Jam 10. Tekan esuk? Iya. Nah, acara wayang kondang. Wayang kondang Banyumas TV. Mulan kanggo para sedulur aja pada kalian ya. Saben dina Setu malam Minggu jam 10 pirsani ben wayang kondang Banyumas TV. Aja kelalen. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di talk show bersama dengan BPN Cilacap. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama kami sudah membuka interaktif. Silakan Anda bisa menghubungi telepon interaktif kami di 082323678980 ini. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, namun saya ingin mengenalkan terlebih dahulu nih, ada satu lagi narasumber yang sudah hadir di sini, yakni ada Bapak Beni Raharja SEMM selaku Kasubit Pengamanan BMD pada BPKAD Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum Bapak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Selamat kabarnya sore, hari ini sehat Pak, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Semangat nih Pak. Iya, semangat. Maaf Oke. nih, masih agak serak nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Hari ini kita akan membahas mengenai implementasi sertifikat elektronik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Karsono mengenai apa sih implementasi sertifikat elektronik ini. Nah, dari Bapak Beni, bagaimana Pak tanggapannya adanya implementasi sertifikat digital ini Pak? Jadi adanya sertifikat elektronik ini amat sangat membantu ya, karena sertifikat ini merupakan suatu kebutuhan bagi pengelolaan BMD, di mana salah satu pengamanan BMD dari dua, satu administrasi, satu pengamanan fisik. Dan salah satu pengamanan administrasi selain pencatatan berupa pensertifikatan, jadi sudah harus ada bukti dukungnya. Nah, dengan banyaknya bidang tanah di Pemkab, tentunya kita membutuhkan ruang untuk menyimpan sertifikat-sertifikat yang dulu ya manual. Dengan adanya sertifikat elektronik ini amat sangat meringkas ruangan yang kita butuhkan untuk mengamankan sertifikat tanah tersebut. Nanti. Dari sana di Adipala. Permisi Bapak, saya ingin bertanya, jika peta tanah yang disertifikat berbeda dengan yang di aslinya, apakah berpengaruh untuk kedepannya dan apa solusinya? Begitu Pak. Mungkin dari Pak Karsono, silakan Pak. Terima kasih Bu Sanah ya. Di mana? Di Adipala. Di Adipala. Jadi sertifikat elektronik itu bisa berasal dari satu, pemeliharaan data, artinya sudah terbit sertifikat analog mau kita elektronikan bisa. Yang kedua, masih berupa tanah petuk letter C, artinya belum pernah lahir sertifikat, bisa langsung diterbitkan sertifikat elektronik. Nah, kalau misalkan terjadi perbedaan data, karena prinsipnya bahwa sertifikat elektronik itu nanti juga ini untuk bahan pembelajaran kita bersama. Satu, Pak Beni tadi cerita, nanti jumlah sertifikat paling 1 lembar, maksimal paling 2 lembar nanti itu. Sertifikatnya sangat ringkas saya gitu. Informasinya, siapa subjeknya, terus berapa luasannya, gambarnya juga ada di sana, menampilkan seperti itu. Cuman nanti pada saat sertifikat elektronik itu tidak menampilkan nomor hak, tetapi namanya nomor identifikasi bidang atau NIB. Nah, makanya prinsipnya bahwa setiap bidang tanah tidak boleh double peta bidang, artinya no gap, no overlap. Apabila terjadi hal-hal atau kendala-kendala seperti itu, tentunya akan kita cek di lapangan. Karena sebelum diterbitkan sertifikat elektronik, kita ada SOP internal dulu, ya, bahwa peta bidangnya benar, tidak terjadi tumpang tindih. Nah, itulah baru nanti diterbitkan namanya surat ukur elektronik, buku tanah elektronik, yang semua nanti prinsipnya tadi tidak boleh overlap. Ini. Kalau terjadi seperti itu tentunya kita akan lihat ke lapang yang benar seperti apa. Karena permasalahan itu kan sangat kasuistis ya, sangat kasuistis. Apakah permasalahannya divalidasinya atau penunjuk batasnya atau apapun nanti baru bisa kita urai satu persatu seperti itu. Baik Pak, ini sudah ada telepon yang masuk ini. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ufi. Ufi, di mana Mbak Ufi? Di Sokaraja. Oke, baik. Ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Iya, mau tanya Kak, ini kalau sertifikat tanah saya hilang dan saya hanya punya yang sertifikat elektronik, apakah bisa untuk jual beli dan resmi, dan apakah itu mengurangi nilai jual beli tanah itu enggak? Oke, baik Mbak Ufi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak, itu aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Ufi di Sokaraja. Mungkin bisa dijawab oleh siapa Pak? Pak Karsono? Mbak Ufi. Mbak Ufi. Jadi kalau sertifikat hilang tentunya ada prosedur untuk bagaimana bisa diterbitkan sertifikat pengganti terlebih dahulu karena hilang. Ya. Jangan sampai sertifikat hilang ternyata bahasanya ketriwal apa ditaruh di tempat lain seperti itu juga harus dipastikan.
Misalkan di tempatnya Pak BPD ya gitu kan, juga macam-macam. Nah, kalau terkait dengan masalah nilai, saya kira nggak ada pengaruhnya. Nilai tanah itu kan tergantung kepada, kalau jual beli itu ya harga pasar lah, market value lah. Biasanya itu di atas harga NJOP, tidak akan mempengaruhi nilai itu. Hanya kalau terkait dengan penerbitan sertifikat yang dari analog ke elektronik, ya tentunya pada saat nanti ada berita penggantian sertifikat itu langsung kepada nanti penerbitan menjadi produk sertifikat elektronik. Cuman ada tahapannya untuk lahir kembali, karena ini kan bicara barang hilang. Ada nama sertifikat pengganti karena hilang, tapi nanti sudah dari analog berubah menjadi elektronik. Itu seperti itu. Kalau luasan, kalau yakin di lapangan pasti batasnya ada. Tanahnya pasti sudah hilang, hanya alat buktinya berupa sertifikat mungkin ketriwal atau mungkin hilang atau mungkin tercecer dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Untuk harga jual masih tetap ya Pak? Oh ya, tidak berubah ya Pak? Kalau harga jual itu kan antara para pihak, antara penjual dan pembeli, dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh Pak Andiko oleh PPAT. Seperti itu. Oke, baik Pak, di belakang Mbak Uvi sudah ada lagi nih dari pemirsa. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Iya, dengan siapa di mana? Dari Mas Roma. Mas Roma, di mana Mas Roma? Dari Adipala. Oke, silakan Mas Roma. Mbak mau tanya ini bagaimana sih cara ngurus sertifikat tanah yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian dan saat ini sudah dihuni oleh beberapa keluarga. Dan masalahnya ini pemilik nama yang tercantum dalam sertifikat tanah sudah meninggal, sama yang masing-masing keluarga itu hanya memiliki SPPT saja, bukan sertifikat. Terus gimana ngurusnya ya Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Roma tadi. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Andiko apa nggih? Apa siapa? Silakan. Tambahkan. Oke, silakan Pak Andiko. Bagaimana ini kasusnya dari Mas Roma tadi? PPAT selaku pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta-akta ontetik mengenai perbuatan hukum tertentu kaitannya dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Ada 7 akta yang bisa dibuat oleh PPAT. Ya, salah satunya akta jual beli, akta hibah, akta pembagian hak bersama, akta inbank, pemasukan dalam perusahaan, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk yang tadi dari Adipala, itu karena tadi bicaranya sudah dipecah, kemudian pemilik yang disertifikat meninggal, berarti kan prosesnya waris, kemudian dilanjutkan dengan akta APHB, ya, akta pembagian hak bersama. Tuh, nah, nanti paling teknisnya lebih kepada proses pengecekan dan pajak-pajak bisa dilalui dahulu, kemudian terakhir nanti kita membuat akta pembagian hak bersama, terus kemudian kita daftarkan, ya. Ini sebagai kita mitra dengan PPN karena kita dengan PPN bermitra menjalankan kegiatan pertanahan, ya, pencatatan itu, kemudian PPN mencatatkan, kita yang membuat aktanya, gitu. Saya kira gitu, Mbak. Dari Pak Mas ingin menambahkan? Saya tambahkan sedikit saja. Saya kira sudah sangat betul yang dijelaskan oleh Pak Andiko, ya, selaku pejabat pembuat akta tanah. Memang begitulah tugasnya. Hanya terkait dengan pemecahan itu, BPN itu akan melakukan kegiatan pengukuran terlebih dahulu di lapangan. Misalkan tanah itu luasnya 1000, sudah dihuni oleh 5 orang. Apakah betul di lapangan 1000 dibagi 5? Kan juga belum tentu seperti itu. Belum tentu 200. Mungkin ada yang di lapangan 250, mungkin ada yang 175, ada yang mungkin 200. Makanya petugas kita harus turun ke lapangan untuk memastikan, satu,
batasnya di mana. Karena kita kan mengukurnya batas. Lah setelah diukur batasnya baru nanti ketahuan luasannya yang tadi secara global, turun waris baru dipecah. Setelah dipecah dengan akte pembagian harta, apakah itu karena warisan atau harta bersama kayak gitu, barulah nanti produknya sudah menjadi produk elektronik. Oke, baik. Nah, kalau dari BPKAD ini bagaimana kolaborasi antara BPKAD dengan BPN dalam memastikan data pertanahan yang akurat, Bapak? Kita dalam pengamanan tanah kita, melakukan sertifikasi di BPN. Untuk akurasi data, kita selalu secara rutin dan ini melakukan rekonsiliasi data. Karena masing-masing mungkin pemerintah daerah berbeda dengan BPN mempunyai laporan data yang berbeda. Nah, untuk mensinergikan kita selalu melakukan rekonsiliasi secara berkala. Oke, berarti sudah ada kerjasama yang baik ya Pak antara BPKAD dan juga ada. BPN. Nah, dari Bank Jateng ini bagaimana nih atau keunggulan atau keuntungan yang diperoleh oleh Bank Jateng dari adanya penggunaan sertifikat digital ini seperti apa Pak? Ya, memang ini hal baru ya. Jadi hal baru, saya kira untuk Bank Jateng sendiri, keuntungan dengan ada implementasi sertifikat elektronik, nantinya ada beberapa keuntungan. Yang pertama terkait dengan proses ya, proses sertifikat saya kira nanti bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Kemudian dari sisi kedua dari sisi administrasi, jadi, yang biasa kami sertifikat lama ya Pak, sertifikat lama itu yang tebel itu berapa lembar itu kan pengadministrasiannya memakan cukup banyak tempat. Nah, informasi terkini kan maksimal 2 lembar ya Pak, 2 lembar. Nah, keuntungan berikutnya dari sertifikat ini kita bisa menyimpan dua tempat penyimpanan, hard copy sama soft copy. Mungkin hard copy bisa kita mencetak ya. Kalau soft copy mungkin nanti kita belum tahu ya, apa nanti Bank Jateng bisa dikasihkan file dari pertanahan atau gimana. Kalau misalnya Bank Jateng dikasih file untuk penyimpanan dari pertanahan, itu mungkin akan lebih baik lagi. Jadi kita bank juga bisa menyimpan dalam bentuk file. Oke, baik. Itu Mbak. Apakah sudah ada? Oh, boleh silakan Bapak. Jadi masing-masing baik itu perbankan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, itu masing-masing sudah mempunyai akun mitra. Jadi nanti untuk mencetak itu nggak ada lagi nanti cerita sertifikat hilang. Iya, karena bisa dicetak itu sudah. Saya nggak bisa, mungkin kalau saya petugas kami tahu Pak, tapi Bapak juga tolong Pak akun mitra ini, baik di tempat-tempat kami di BPKAD maupun di Bank Jateng harus di satu petugas khusus yang mengelola akun mitra. Karena memang ya tidak terlalu kemungkinan mungkin ada dokumen bisa dipalsukan namanya seperti itu. Tetapi biasanya sebelum dokumen elektronik diterbitkan, SOP kami itu sudah sudah banyak lah ya. Artinya sudah kita melalui banyak tahapan, ada SOP internal di tempat kami. Jadi beliau termasuk Bank Jateng sudah punya akun mitra. Jadi nanti bisa mencetak sendiri. Nanti termasuk Pak Beni, selain nanti kami bisa mencetakkan, Pak Beni juga nanti bisa mencetak sendiri sertifikat elektronik karena beliau punya akun mitra. Cuman Pak Andiko nggak bisa mencetak, punyanya Pak Beni, punya aset Pemda. Dan Pak Beni juga nanti tidak sembarangan orang untuk diserai tanggung jawab mengelola akun mitra yang sudah ditatarkan kita. Termasuk kita sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah menyuluh dengan para perangkat kepala desa, eksternal maupun internal ya. Internal otomatis dengan para pegawai jajaran sudah kita lakukan sosialisasi internal. Yang eksternal dengan Pemda, dengan para pimpinan perbankan, dengan BUMN, BUMD, termasuk dengan kepala desa juga sudah kita lakukan sosialisasi untuk mereka mengajukan akun mitra. Baik. Nanti kita akan lanjutin lagi Bapak karena kita harus iklan terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan masih membahas mengenai implementasi sertifikat elektronik, tetap di Banyumas Televisi.
dan ger. Kang, Apa? nonton wayang, nonton wayang. Ya, kok tuh Nonton wayang. ya mboknya ya. Sing nonton wayang ki. Temenan ngendi? Banyumas TV. Ya. Sing sana wayang Ya. saben dina Setu malam Minggu jam 10. Jam 10. Tekan esuk. Iya, nah acara wayang kondang. Wayang kondang Banyumas TV. Mulan kanggo para sedulur aja pada kelalen ya saben dina Setu malam Minggu jam 10 pirsani ben Wayang kondang Banyumas TV. Aja kelalen. Anda mempunyai usaha maupun bisnis, tapi bingung, pusing, karena penjualan yang tidak memenuhi target. Gak usah khawatir, kami punya solusinya. Iklanin aja di Banyumas TV, lebih menarik konsumen dan lebih mendatangkan keuntungan. Tunggu apa lagi? Capai target Anda sekarang juga dan raih keuntungan Anda bersama kami. Salam. Salam sejahtera pemirsa Banyumas TV yang saya hormati. Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita sehingga setiap orang yang menerimanya mengalami damai sejahtera. Saksikan mimbar rohani setiap hari Minggu pukul 9 sampai selesai hanya di Banyumas TV. Alai nyong bombong banget. Wayangnya rame banget, Kang. Yakin. Penontonnya akeh. Sinden ayu banget ya pokoknya. Oh, ngomong ayu kok. Sinden bae sing dipikirin aku. Wong wayang kan ya kayak kue nomor siji sing soton sindene. Mulan ya kanggo para sedulur kabeh, pemirsa Banyumas TV ya. Ayo anane acara-acara Banyumas TV pada disengkuyung ya gue anane program sing wis era digital ya siki Banyumas TV. Iya, siki wis digital. Nah, iya. tambah bening. Tambah bening. Luwih adoh jangkauane. Iya. Mulan kanggo para sedulur, ayo ya pada usahane panjenengan di kelananan Banyumas TV, ayo ya bisa panjenengan Rabunan Studio sing alamate kuwi nang Jalan R Binyamin nomor 106 Pabuaran Purwokerto. Utawane hubungi nomor telepon iki. Ya, hubungi nomor telepone. Iya. Pokoknya Banyumas TV, TV-ne inyong. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di talk show bersama dengan BPN Cilacap dan masih bersama dengan keempat narasumber kita pada hari ini pemirsa dengan tema implementasi sertifikat elektronik. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung, silakan Anda bisa menghubungi telepon interaktif kami di 0823 236 78980. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini nih, dengan Pak Karsono. Pak, bagaimana Pak jika ada masyarakat atau warga yang ingin menyerahkan sertifikat program pendaftaran tanahnya melalui program pemerintah, ini bagaimana Pak untuk mengurusnya? Oh ya, jadi di Kabupaten Cilacap itu banyak kegiatan atau program-program pemerintah. Misalkan satu, pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Yang kedua, program redistribusi tanah.
Yang ketiga, sertifikat lintas sektor antar kementerian. Yang keempat, sertifikat barang milik negara. Pemerintah RI, Sekio kementerian misalkan DCKA, kementerian yang milik departemen-departemen ya. Itu yang termasuk Kumham dan sebagainya. Yang keempat, sertifikat barang milik daerah. Ini yang punya Pak Beni ini. Nah, kalau terhadap sertifikasi masyarakat yang berupa program, pemerintah Kabupaten Cilacap ini sangat-sangat berpihak kepada warga masyarakat. Karena apa? Sudah lahir sejak tahun 2021 melalui Perda nomor 3 tahun 2021, manakala program-program itu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka sertifikasi tanah untuk masyarakat, maka Pemda sudah membebaskan BPHTB. Dan belum semua di Indonesia kabupaten kota ini membebaskan BPHTB, tapi Cilacap salah satu pelopor yang membebaskan BPHTB. Karena apa? Karena keinginan yang kuat dari para pemerintah Kabupaten Cilacap agar masyarakat di Kabupaten Cilacap dapat memiliki sertifikat. Seperti itu. Baik Pak, apakah warga ataupun kita harus mengintegrasikan dari sertifikat fisik ke digital Pak? Kalau yang PTSL ini, kalau yang sebelum lahirnya di bulan entry-nya, sebelum di Juni sudah mulai di entry, artinya kan mulai sejak awal nih. Itu masih sertifikat analog memang, tapi setelah bulan Juni ke sini itu sudah sertifikat elektronik semua. Termasuk PTSL, nanti sertifikat redistribusi tanah juga elektronik. Tuh seperti itu. Oke, baik. Pak, kita jawab dulu ya Pak, telepon dari pemirsa ini. Ada yang masuk kembali? Oh, terputus mungkin. Oke, baik nih. Dari Satria di Cilacap, mau tanya, berapa uang yang harus saya siapkan untuk bisa mengurus sertifikat hak milik tanah, begitu Bapak? Apakah harus ada pembayaran ini Pak untuk mengurus hal tersebut Pak? Begini Pak Satria ya. Nggih, Satria. Jadi mengurus sertifikat nanti kita harus tahu Pak, mana yang melalui program pemerintah, mana yang melalui namanya pembelian data, nanti yang ada harus melalui jalurnya Pak Andiko, akte, kayak gitu kan. Kalau misalkan di BPN itu kan semua sudah ada terpampang biayanya ya, di PP berapa pendaftarannya berapa, dan sekarang BPN itu juga sudah tidak ada pembayaran tunai seperti itu. Termasuk kita misalkan pengukuran, kalau misalkan nih dari tanah petuk ya, atau tanah letersel lah kayak gitu, berapa luasannya, tarifnya sudah ditentukan. Terus yang kedua biaya pendaftarannya ditentukan, panitia A ditentukan, itu sudah ada ketentuannya. Dan di kita itu tidak ada pembayaran tunai sekali lagi. Itu semua sudah, karena itu merupakan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tetapi kalau pecah misalkan, nih saya mau jual beli lah misalkan, tidak pecah, jual beli dari si A ke B, maka itu dengan akte jual beli. Nah, akte itu ranahnya dari PPAT, dan di sana juga akan dikenakan BPHTB segala macam. Oke, baik. Kita ke Pak Beni nih. Bagaimana Pak peran BPKAD dalam mendukung implementasi sertifikat elektronik ini Pak? Perannya bagaimana Pak dari BPKAD? Kita BPKAD ya, terkait sertifikasi adalah selaku pengguna. Jadi dukungan kita apapun yang dilakukan oleh BPN, termasuk inovasi-inovasi yang ada, kita selalu membackup. Jadi mungkin terkait persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan karena ini berbeda, kita juga berusaha untuk menyesuaikan itu. Oke, kalau dari Pak Andiko bagaimana Pak proses pembuatan akta tanah berubah dengan adanya sertifikat elektronik ini Pak? Membuat akta tanah dengan integrasi digital ini Pak, bagaimana Pak? Ya, jadi seperti yang tadi saya utarakan di awal ya, memang ini nggak hanya di Cilacap lah ya, ini kawan-kawan di seluruh Indonesia juga nun sewu
tanda kutip sambat ya. Artinya memang dikejutkan karena perubahannya drastis ya Pak. Tapi kita sih ada keyakinan ya, setelah sistem ini support, spare waktu ada kepastian. Jadi ada kepastian hukum di situ, ada jaminan perlindungan, kan intinya memang ke sana gitu ya. Keamanan juga terjamin, akses masyarakat juga terbuka. Pada akhirnya kayak gitu ya. Tapi memang ini di awal kita harus ini ya, karena tadi seperti kata Pak Kakan, try and error kayak gitu kan. Di awal-awal ini ya kita memaklumi lah ya, karena memang nggak hanya di Cilacap, tapi memang seluruh Indonesia sedang kayak banyak gitu. yang mengakses gitu ya Pak. Iya, itu ya masih coba-coba dulu, tapi kita sih yakin nantilah ya, kalau sistem sudah support enak gitu. Oke. Terima baik. kasih. Dan diharapkan ada kelancaran ke depannya ya Pak untuk mengakses web tersebut. Oke, ke Bang Jateng ini, bagaimana Pak sertifikat elektronik ini mempengaruhi proses pemberian kredit di Bang Jateng Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait dengan proses pemberian kredit ya. Jadi kalau proses pemberian kredit kan sebenarnya ada dua. Yang satu pertama analisa kredit, dan yang kedua analisa agunan. Yang ketiganya adalah pengikatan agunan. Ya. Selama ini sebelum elektronik masih analog itu ya, pengikatan transaksi agunan harus melihat utuh sertifikat yang analog itu. Dengan berbagai, kadang-kadang kan ada sertifikat analog yang udah lama sekali, udah lama sekali. Bentuknya kan ada yang nggak jelas dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pengikatan ya, kalau pengikatan berikutnya pengikatan agunan itu kan proses berikutnya itu saya kira bisa lebih cepat lah. Sebenarnya ya nggak begitu, tapi ada sedikit perbedaannya. Nah, kalau udah elektronik mestinya kan pengikatan juga HT. Nah, harapannya proses pencairan kredit juga nantinya akan lebih cepat selesai ya, sampai dengan pengikatan HT. Saya kira itu Mbak. Oke, baik Pak. Dari pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana, karena kita akan kembali satu segmen lagi masih membahas mengenai implementasi sertifikat elektronik bersama dengan keempat narasumber kita pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial bersama dengan BPN Kabupaten Cilacap. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Istanton Live di acara Icip Icip, enak dan enak banget. Di program Icip Icip ini, pemirsa akan mendapatkan referensi tempat makan dan menu yang enak-enak yang lagi hit saat ini. Jangan lupa saksikan program Icip Icip hanya di Banyumas TV setiap hari Minggu jam 4 sore. Icip Icip, enak dan enak banget. Bye-bye. Maran para sedulur, ayo pada nonton Banyumas TV, utamanya neng program seputar Mas Paling Cakep. Neng kono ana acara berita nganggo bahasa penginongan. Waktune dina Ahad saben jam 6:15 bengi. Maran sing padade giat nonton Banyumas TV. Banyumas TV, TV-ne inyong. Dengarkan tausiah dari Ustadz dan Ustazah dalam acara Siar Islam Banyumas TV. Tidak ada hari-hari di mana
amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min hadza ayyamul ashur, dari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kang, nonton wayang. Nonton wayang. Ya pokoknya sing nonton wayang ke. Temenan ngendi? Banyumas TV. Ya. Sing sana wayang mana? Ya. Saben dina Setu malam Minggu jam 10. Jam 10. Tekan esok. Iya. Nah acara wayang kondang. Wayang kondang Banyumas TV. Bulan kanggo para sedulur aja pada kelalin ya. Saben dina Setu malam Minggu jam 10 pirsani ben Wayang kondang Banyumas TV. Aja kelalen. Anda masih bersama saya Cecilia Putri di Talk Show bersama dengan BPN Kabupaten Cilacap. Pemirsa masih membahas mengenai implementasi sertifikat elektronik bersama dengan keempat narasumber kita pada hari ini. Nah, ini masih ada pertanyaan nih dari pemirsa yang masuk di pesan WhatsApp, saya bacakan terlebih dahulu. Saya baru saja mendapatkan program sertifikat tanah massal di desa. Apakah sudah otomatis masuk ke sertifikat elektronik? Begitu Pak, dari Bapak Kotip. Iya. Terima kasih Pak Kotik. Jadi terhadap produk sertifikat PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, ada 2 untuk yang di Cilacap. Kalau produk-produk yang di entry sudah sebelum Juni, ya, itu produknya sertifikat analog. Setelah 1 Juni, semua produknya sudah elektronik. Iya, karena kita baru launching kan tadi tanggal 11 Juli ya, ya gitu. Jadi baik elektronik, analog maupun elektronik, ini bukan berarti kalau sudah terbit sertifikat elektronik yang analog nggak berlaku, enggak. Masih tetap berlaku. Dan itu bisa nanti pada saat sudah diterima, itu bisa nanti disesuaikan. Namanya kita di alih media. Bahasanya alih media dari analog kepada elektronik. Tapi kalau masih dari awal pendaftarannya sudah memang mengacu kepada ketentuan elektronik, ya langsung terbitnya berupa sertifikat elektronik. Seperti halnya punya rekan kita dari Pemda pun seperti itu. Ada yang sertifikat di awal-awal Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu ya masih sertifikat analog. Tetapi untuk yang sekarang ya termasuk beliau sudah kita terimakan berupa sertifikat elektronik kayak gitu. Memang yang namanya program ini itu kan program sesuatu yang program yang sangat bagus, dan kita intinya saya punya keyakinan ke depan pelayanan elektronik akan sangat membantu memudahkan kita. Nggak ada lagi nanti sertifikat hilang. Yang kedua, nggak ada lagi misalkan orang itu bisa melihat sertifikatnya sendiri, Pemda bisa ganti Pak Beni, ganti siapa lagi nggak masalah. Karena yang pemegang akun mitra itulah nanti bisa melihat, bisa mencetak sendiri. Itu adalah kelebihannya. Selain itu juga bisa dalam rangka memerangi para mafia-mafia tanah ya, yang sekarang kita giatkan. Karena memang pada dasarnya kalau perlindungan hukum itu, baik yang masih analog maupun yang sudah elektronik, sama-sama juga memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang haknya. Makanya saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Cilacap, yang masuk wilayah desa lokasi PTSL, ini bisa dioptimalkan, bisa sesegera mungkin mengikuti program sertifikat elektronik ya sekarang ini, yang belum daftar. Ya, tentunya harapan saya, karena apa? Karena Pemda memberikan perhatian yang sangat besar dengan adanya pembebasan BPHTB dalam rangka apa? Menjamin keamanan, baik itu perlindungan secara administrasi maupun perlindungan secara hukum pertanahan, seperti itu Mbak Desi. Baik. Nah, dari Pak Beni ini selaku pengguna ya Pak dari BMD pada PKAD Kabupaten Cilacap, apa saja tantangan yang dihadapi adanya implementasi sertifikat elektronik ini Pak?
Terhadap penggunaan implementasinya ini memang kita masih harus menyiapkan SDM ya. SDM 1, yang kedua terus juga dia harus punya integritas tinggi, karena terkait tadi yang disampaikan Bapak Kepala BPN bahwa akun-akun itu memang harus dipegang oleh orang yang bertanggung jawab, karena yang sudah kemarin kita terjadi di Indonesia kita kebobolan di pusat data nasional itu, jadi itu juga tantangan kita harus menyiapkan SDM yang itu. Kemudian kita juga harus, harapan kita sertifikat analog itu didigitalisasi menjadi sertifikat elektronik semua, dan itu tentu kita harus menyiapkan waktu, biaya, dan sumber daya juga, karena nantinya tetap harus ke lapangan itu Pak untuk verifikasi cek data atau enggak Pak itu Pak. Makanya harus saya kira nanti apakah kedepannya itu atau tidak kita akan melihat produk petanya ya. Kalau petanya memang cukup divalidasi, artinya di produk-produk yang baru, saya kira memang tidak perlu ke lapangan, terkecuali kan produk ada yang produk tahun 60 di mana posisi koordinatnya belum ada, masih istilahnya di awang-awang lah kayak gitu sertifikatnya. Itu memang kita harus bersama-sama dengan BPKAD untuk mengambil data sehingga posisinya kan nanti harus terpetakan. Tadi syaratnya no gap, no overlap, dengan jangan sampai terbitnya nanti ternyata overlap dengan bidang-bidang punya pihak lain. Nah, ini yang kita hindari seperti itu. Oke, baik. Maksudnya begitu. Oke, baik. Nah, kalau dari pejabat pembuat akta tanah ini, Bapak Andiko, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi adanya implementasi sertifikat elektronik ini, Bapak? Tantangannya ya terkait kebijakan sertifikat elektronik kan ini sebenarnya lanjutan ya, karena sudah ada 4 dulu yang sudah elektronik, mulai dari pengecekan, HT elektronik, kemudian SKPT, kemudian zona nilai tanah itu karena ini lanjutan ya tantangannya sekarang bagaimana kemudian ini bisa berjalan dari sistemnya lah ya, dari sistemnya terus dari SDM-nya juga berjalan dengan baik Nah, terus terang ini PR bersama bukan hanya dari Pak Kakan, kita dari PPAT juga karena ini keamanannya sudah dalam bentuk digital, berarti kita yang berhadapan dengan para pihak tentu memastikan kebenaran itu. Artinya tanggung jawab akhirnya kan terpusat ada di kami, karena kita yang bikin hard copy dan soft copy hampir di kita semua gitu. Jadi tanggung jawab sekian persen kebanyakan ke kita gitu ya. Walaupun nanti kita bisa komunikasi dengan BPN gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mohon maaf Pak Karsono nanti kita mungkin bisa komunikasi terkait ini. Memang kita memaklumi dari awal masalah waktu di teknis di loket masalah validasi, kemudian masalah alih media itu kan sampai hari ini Nun Sewu belum ada kejelasan mengenai waktu gitu ya. Jadi ini sih saya cuma menyampaikan beberapa catatan dari kawan-kawan yang ada di Cilacap, tolong sampaikanlah gitu. Kita validasi dan alih media ini sampai hari ini belum ada kejelasan. Tapi kita paham bahwa karena ini awal-awal Pak, dan seluruh BPN di Indonesia pada begitu. Paling begitu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau dari sisi Bank Jateng ini bagaimana Pak tantangan ataupun tanggapan dari para nasabah terkait dengan adanya implementasi sertifikat elektronik ini Pak? Ya, terima kasih. Kebetulan di Bank Jateng belum banyak nasabah yang menggunakan atau memproses sertifikat. Cuma kemarin saya bincang-bincang dengan teman-teman perbankan lain yang udah menggunakan. Jadi hari beliau terkait dengan Pak Andiko terkait waktu validasi Pak, validasi dari pergantian, istilahnya pergantian ke sertifikat itu belum pasti berapa hari proses validasinya.
ada kasus di teman saya di perbankan sebelah itu, beliau udah proses, udah setujui dari kantor pusatnya mereka, ternyata hasil validasi udah memakan waktu yang agak lama, hasil nomor sertifikatnya berubah. Nah, itu yang jadi tantangan kami di perbankan untuk bisa memastikan apakah nomor sertifikat itu bisa disamakan dengan nomor yang lama, atau kalau misalnya dibalik, misalnya validasi dulu, setelah validasi ketemu identitas sertifikat, bisa nanti baru pengikatan. Nah, baik kita di perbankan nggak menemui kesulitan tersebut, karena kalau proses di kami kalau sudah disetujui, apalagi di studi kantor pusat, kalau diproses lagi kan perlu waktu lagi. Itu saya kira yang kasus yang ditemukan di perbankan seperti itu. Oke, mungkin saya tanggapi Pak Andiko. Siap. Pak Bedowi nanti. Jadi begini, ada perbedaan nanti bahwa sertifikat yang dulu analog menjadi elektronik, nanti kita mengacu kepada nomor identifikasi bidang. Kalau dulu nomor hak sekian-sekian, nanti NIB nomor sekian, ya gitu. Makanya kalau misalkan pada saat validasi kok ada indikasi misalkan terjadi overlap, ya. Tadi kan saya sampaikan di depan, itu harus no gap, no overlap. Betul-betul tidak boleh ada overlap. Nah, ini barangkali ini yang kalau terjadi seperti ini, kan kita ada produk-produk, maaf ya Pak ya, mungkin produk yang tahun 60, 70, 80 yang belum ada petanya itu, koordinatnya dan sebagainya. Memang itu butuh waktu kita bersama-sama untuk melakukan namanya plotting ke lapangan, cek ke lapangan bersama-sama. Kita tidak ingin tentunya, tapi saya yakin lah yang seperti itu bisa kita atasi. Hanya memang tadi kita mungkin terhadap yang kasuistis seperti permasalahan yang disampaikan Pak Andiko, beliau, ini bisa kita atasi. Hanya mungkin butuh waktu kita memastikan kondisinya di lapangan, satu, tidak ada gap, tidak ada ini ya pemisah gap ya antar bidang satu dengan bidang yang lain. Yang kedua, tidak ada overlap dengan bidang punya siapapun, kayak gitu Pak. Itu barangkali, tapi itu sifatnya kasuistis. Sepanjang itu tidak no gap, no overlap, namanya ya udah lebih aman, lebih cepat ya gitu. Oke, baik Pak. Dari pihak perbankan terlebih dahulu nih Pak, apa harapan Bapak mengenai implementasi sertifikat elektronik ini Pak? Ya, terima kasih. Dari kacamata perbankan, harapannya saya mendukung sekali, saya mendukung sekali program elektronik sertifikat maupun elektronik hak tanggungan. Karena saya yakin dengan terwujudnya implementasi tersebut akan sangat membantu kami di dunia perbankan, khususnya terkait dengan pengikatan. Apalagi kalau sudah hak tanggungan, berarti pengikatannya kan mestinya lebih cepat dan harapan kami. Harus lebih cepat. Harus lebih cepat. Dan sertifikat juga prosesnya nanti akan lebih cepat ya. Walaupun mungkin tetap informasi yang sertifikat diterbitkan sebelum 2017 tetap harus pakai pengukuran ulang dan sebagainya. Tapi saya yakin nanti akan lebih cepat. Nah, kalau implementasi ini sudah sempurna, saya yakin lebih cepat dan sangat mendukung kami dari dunia perbankan. Oke, baik. Nah, kalau dari pihak PPAT bagaimana Pak harapan Pak Andiko mengenai implementasi sertifikat elektronik ini Pak? Ya, kalau harapannya karena kita memahami ini transformasi ya, transisi, ya kita berharap segera normal kembali ya, biar tujuan dari digitalisasi ini tercapai Mbak. Ya tujuannya jelas ya kan, aksesnya cepat, aman dan seterusnya. Oke, baik. Karena dari Bapak Beni dari Kasubit Pengamanan BMD pada PPKAD, bagaimana harapan Bapak mengenai hal ini Pak? Untuk sertifikat ini kita sangat mengharapkan itu, karena dengan adanya ini kecepatan dan akurasi akses kita terhadap data tanah milik kita, termasuk luasan, lokasi dan kondisi saat ini, itu sangat diperlukan. Karena untuk pembangunan
kita juga harus menyiapkan lahan satu, terus untuk kepentingan masyarakat mungkin investasi atau pemanfaatan BMD itu juga harus akurat dan cepat ya ketika ada investor atau masyarakat mau memanfaatkan suatu tempat, kita bisa dengan cepat langsung mengakses kondisi tanah tersebut lewat sertifikat ini. Gitu. Oke, baik, terakhir ini dari Bapak Karsono, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Karsono khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Cilacap mengenai hal ini, Bapak? Kepada saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya ya, baik di Purbalingga, Banjar, Banyumas, kalau kita punya tanah, tolong dijaga. Patoknya. Kadang-kadang orang punya tanah hanya menunjukkan tuh tanah saya di sana, sementara batasnya tidak pernah ada, tidak jelas. Ini juga bisa menimbulkan sebuah konflik ya, karena patoknya tidak jelas. Bisa menyebabkan tumpang tindih antara bidang satu dengan bidang yang lain. Yang kedua, saya terima kasih kepada rekan-rekan kami baik dari IPAT, dari Bank Jateng, dari BPKAD, dari BUMN dan semua pihak, utamanya masyarakat. Mari kita beralih menjadi sertifikat elektronik atau alih media dari analog kepada sertifikat elektronik, karena nanti dengan diterbitkannya sertifikat elektronik itu nanti sertifikat ini Bapak tidak ada lagi kekhawatiran sertifikatnya hilang, sertifikatnya dimakan tikus, dimakan rayap dan sebagainya. Nanti kalau misalkan pengen nyetak ya tinggal punya akun masing-masing. Kalau di kantor kan sudah bisa bagi masyarakat, kita bisa bantu untuk tinggal kita terbitkan. Mari kita jaga tanah kita, bahwa sejengkal tanah ya, kita ada ini ya. Siapa yang mengambil tanah sejengkal saja secara zalim akan dikalungkan kepadanya sebanyak 7 bumi pada hari kiamat. Itu adalah hadis sahih ya, hadis riwayat Bukhari. Betapa ngerinya kalau bicara tentang tanah. Nah, mungkin seperti itu. Pak Beni, Pak Andiko, dan juga dari pihak perbankan yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di dialog spesial pada hari ini bersama dengan BPN Kabupaten Cilacap. Semoga kalian kesempatan kita bisa berjumpa kembali membahas dengan tema menarik lainnya. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda yang sudah menyaksikan program talk show kita pada sore hari ini bersama dengan BPN Kabupaten Cilacap. Dan saya Cecilia Putri pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.